Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, berikan hikmat bagi kami, agar kami mengerti akan maksud Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat menuntun jalan kami ya Tuhan, dan juga dapat menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu bahagia di tengah pencobaan. Yakobus 1 ayat 2-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perjalanan hidup terasa mulus, tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Bapak Ibu Saudara, keadaan akan berubah secara drastis ketika berbagai pencobaan terjadi, sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tetap berbahagia pada saat itu. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respons kita terhadap pencobaan pun lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kita marah, kecewa, murung, bersedih, patah hati, putus asa, tersinggung, dan mungkin kita memberontak. Firman Tuhan hari ini justru menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Pencobaan yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan menguji iman kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapinya dengan sikap hati yang benar, karena justru melalui pencobaan yang ada, kadar iman dan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan sedang diuji dan ditempa menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Di ayat 3 mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sehingga kita dapat berkata seperti yang Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Di balik pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub, ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah pada dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi kita. Justru hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja. Roma 8 ayat 28.
adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung. Bila kita memahami maksud dan rencana Tuhan ini, berbahagia tanpa disertai ketakutan dan kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, mungkinkah berbahagia di tengah pencobaan? Jawabannya sangat mungkin, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami berbagai masalah hidup atau persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Ingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan memampukan kita melewati setiap masalah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami dalam kesulitan, dalam berbagai pencobaan, kami tetap mempunyai pengharapan karena Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang menguji iman kami. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu apa yang sedang kami alami saat ini, persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan pimpin langkah kami, dan Tuhan kiranya terus memberkati kami. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.